Gunung Salak berdiri kokoh di Jawa Barat dengan ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Gunung ini dikenal sebagai salah satu gunung paling mistis di Indonesia. Dari kecelakaan pesawat, kawasan hutan lebat yang menelan korban jiwa, hingga cerita-cerita ganjil para pendaki yang pulang membawa pengalaman tak rasional. Tahun 2012, dunia internasional tercengang ketika sebuah pesawat canggih Sukhoi Superjet 100 menabrak tebing Gunung Salak. Seluruh 45 penumpang dan kru tewas seketika. Tragedi ini mengukuhkan Salak sebagai kuburan pesawat. Julukan yang sudah lebih dulu melekat karena catatan panjang kecelakaan udara yang misterius di kawasan ini. Tak hanya kecelakaan udara, musibah di daratan pun kerap terjadi. Juni 2025, seorang pria berusia 60 tahun ditemukan tak bernyawa di dasar jurang setinggi 120 meter. Pencarian hanya bisa dilakukan menggunakan drone karena medan terlalu berbahaya. Tahun 2023, seorang pemandu pendakian terpaksa bermalam di tengah hutan setelah kakinya terkilir sebelum akhirnya dievakuasi oleh tim SAR. Bahkan November 2024, 5 pelajar SMA sempat dinyatakan hilang. Mereka baru ditemukan selamat setelah 3 hari bertahan di jalur liar yang tak pernah mereka kenal. Semua peristiwa itu nyata, tercatat jelas oleh media nasional. Namun bagi masyarakat sekitar, semua itu bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terlihat, seolah menjaga sekaligus menjerat siapapun yang berani mendaki. Namun, di antara sekian banyak kisah, ada satu misteri yang begitu sulit dijelaskan. Misteri tentang sebuah pasar. Pasar yang tak pernah terlihat oleh mata, namun bisa terdengar dengan jelas. Pasar misterius di perut Gunung Salak. Benarkah keberadaannya kerap dirasakan oleh para pendaki? Gunung Salak berada di perbatasan Bogor dan Sukabumi. Kawasan hutannya sangat lebat, dengan jurang curam dan lembah berkabut yang menyesatkan. Dalam catatan sejarah, masyarakat Sunda meyakini gunung ini sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur. Tak heran jika banyak larangan yang berlaku bagi mereka yang berani mendaki tanpa izin batin. Namun cerita tentang pasar misterius baru benar-benar ramai terdengar sejak era 1980-an. Pendaki, pencari kayu, bahkan anggota tentara yang pernah berlatih di hutan Salak mengaku pernah mendengar suara hiruk-pikuk yang tak masuk akal. Bukan suara binatang, bukan pula suara alam, melainkan riuh rendah layaknya sebuah pasar malam. Cerita misterius terungkap dari seorang pendaki. Pada awal tahun 2000, pernah mengalami kejadian ganjil itu. Saat malam turun, ia dan kelompoknya berkemah di dekat jalur menuju Curug Seribu. Tiba-tiba, sekitar pukul 11 malam, terdengar suara orang-orang bercakap. Suara pedagang menawarkan dagangan layaknya aktivitas kerumunan orang-orang yang sedang bertransaksi, layaknya aktivitas di sebuah pasar malam. Bahkan, suara gamelan yang samar mengiringi.
itu mengira ada acara warga di bawah kaki gunung. Namun semakin lama ia mendengar, suara itu justru terdengar semakin dekat, seolah-olah hanya berjarak beberapa puluh meter dari tenda mereka. Ketika pagi tiba, mereka mendapati tak ada tanda-tanda perkampungan, tak ada bekas api unggun, dan tentu saja tak ada pasar. Kejadian serupa dialami oleh sekelompok mahasiswa pecinta alam dari Bandung. Mereka mengaku mendengar bunyi koin berjatuhan, tawa anak-anak, bahkan aroma sate dan jagung bakar yang kuat. Beberapa anggota mencoba mencari arah suara, namun anehnya, suara itu tidak pernah jelas dari mana datangnya. Saat dikejar, suara pasar menjauh. Saat diabaikan, suara itu justru semakin keras, seolah menggoda untuk diikuti. Dan disinilah banyak yang percaya bahwa pasar misterius ini bukan sekedar ilusi, melainkan bagian dari alam lain yang sesekali bersinggungan dengan dunia kita. Namun, apakah mungkin semua ini bisa dijelaskan secara logis? Sejumlah ahli berpendapat bahwa fenomena pasar misterius di Gunung Salak mungkin terkait dengan kondisi geografis. Gunung ini dikenal memiliki kontur lembah yang dalam dan dikelilingi tebing curam. Mungkin saja suara-suara muncul dari desa di bawah gunung bisa saja terpantul dan terbawa angin, lalu terdengar samar di atas ketinggian. Fenomena yang disebut auditory mirage atau fata morgana suara. Tetapi, teori ini belum tentu memuaskan, sebab para saksi ada yang berani bersumpah kalau mereka benar-benar mencium bauan ikan dan daging yang dibakar, mendengar suara aktivitas pasar, tawa, dan pedagang dengan detail yang nyaris mustahil jika hanya pantulan suara. Hingga kini, misteri pasar Gunung Salak belum pernah terjawab. Tidak ada bukti fisik, tidak ada rekaman suara yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang ada hanyalah cerita, kesaksian, dan rasa merinding yang terus hidup di antara pendaki dan warga sekitar. Apakah benar ada sebuah pasar gaib di Gunung Salak? Ataukah semua hanyalah permainan ilusi alam? Satu hal yang pasti, jika suatu malam kau berkemah di hutan Salak dan tiba-tiba terdengar riuh rendah layaknya pasar, jangan pernah mencoba mendekat. Karena siapa tahu mereka yang merasa terpanggil, akan terhipnotis pergi dan tidak akan pernah kembali.